Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Salsabila. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat tedolit, bagian-bagian alat tedolit dan fungsinya masing-masing. Cara penggunaan tedolit, cara membaca data dan mengolah data tedolit. Tedolit ini dipelajari dalam mata kuliah kartografi. Sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu kartografi. Kartografi adalah studi atau praktik pembuatan peta dan globe. Kartografi juga diartikan sebagai suatu seni, ilmu, dan teknik pembuatan peta yang melibatkan pekerjaan geodesi, kompilasi, dan pembuatan ulang peta. Selanjutnya, pengertian tedolit. Tedolit adalah instrumen presisi untuk mengukur sudut di bidang horizontal dan vertikal. Tedolit terutama digunakan untuk survei aplikasi dan telah diadaptasi untuk tujuan khusus dalam bidang meteorologi dan teknologi peluncuran roket. Adapun bagian-bagian alat ukur tedolit. Di sini ada 12 bagian yang saya akan jelaskan fungsinya. Pertama, gagang sebagai pegangan alat ketika kita akan menggunakan tedolit. Yang kedua, teropong. Letaknya di tengah-tengah sini. Fungsinya untuk membidik objek. Jadi ketika kita menggunakan tedolit, kita melihat dari teropong ini untuk membidik sasaran. Kemudian yang ketiga ada pemutar fokus. Fungsinya untuk memperjelas penglihatan objek yang dibidik. Kemudian yang keempat ada pengunci vertikal yang berfungsi untuk mengunci gerak alat. Kelima, ada pemutar halus vertikal. Fungsinya untuk memperhalus objek yang dilihat. Kemudian yang keenam, ada display. Fungsinya untuk menghasilkan objek yang dilihat. Ketujuh, ada nivokotak untuk menentukan kedataran suatu alat. Yang kedelapan ada nivotabung. Fungsinya untuk menentukan kedataran suatu alat. Kesembilan, pemutar halus horizontal untuk memperhalus objek yang kita lihat. Kesepuluh, pengunci horizontal untuk mengunci gerak alat secara horizontal. Yang ke-11, skru penyeimbang. Fungsinya untuk menyeimbangkan nivo baik nivo kotak maupun nivo tabung. Yang terakhir, 12, tombol power. Fungsinya untuk menyalakan dan mematikan tedolit. Dalam pekerjaan gedung, tedolit digunakan untuk menentukan sudut siku-siku pada perencanaan fondasi. Juga dapat digunakan untuk mengukur ketinggian bangunan yang bertingkat. Cara penggunaan tedolit. Tentukan patok atau titik ikat. Siapkan statif dan tedolit. Buka pengunci statif setinggi dada. Letakkan tepat di tengah-tengah patok hingga terlihat dari kepala statif. Datarkan statif dan kencangkan agar tidak longgar. Setelah statif berdiri sempurna, keluarkan tedolit dari box. Angkat dengan cara yang benar. Pasang di atas kepala statif dengan mengikatkan landasan tedostick dan skru pengunci.
Setel nifo kotak dengan memutar skrup A, B secara bersama-sama hingga gelembung nifo bergeser. Putarlah skrup ke kiri dan ke kanan hingga gelembung nifo bergeser ke tengah. Setel nifo tabung dengan skrup penyetel nifo tabung. Lalu putar teropong dan sejajarkan dengan dua skrup A, B. Putarlah skrup A, B masuk atau keluar secara bersama-sama hingga gelembung nifo bergeser ke tengah. Putarlah teropong 90 derajat ke arah garis skrup C. Putarlah skrup C ke kiri atau ke kanan hingga gelembung nifo bergeser ke tengah. Periksalah kembali kedudukan gelembung nifo kotak dan nifo tabung dengan cara memutar teropong ke segala arah. Untuk teropong besar, fungsinya membidik dan teropong kecil untuk melihat sudut. Cara membaca sudut teodolit Charles 010A. Bidik rambu, buka cermin. Untuk membaca sudut horizontal, posisikan tanda titik di bawah atau posisi H, Z. Intip teropong yang kecil untuk membaca sudut. Putar knob untuk menyesuaikan dan kemudian catat hasilnya. Untuk membaca sudut vertikal, posisikan tanda titik di atas atau posisi V. Intip teropong yang kecil untuk membaca sudut. Putar knob untuk menyesuaikan dan kemudian catat hasil yang didapat. Adapun cara mengolah data dengan menggunakan rumus untuk menentukan jarak datar, miring, dan koordinat menggunakan teodolit. Untuk menentukan jarak datar, rumusnya D sama dengan benang atas dikurang benang bawah dikurang 100 kali sin sudut vertikal pangkat 2. Jarak miring, rumusnya yaitu S sama dengan benang atas dikurang benang bawah dikurang 100 dikali sin sudut vertikal. Selanjutnya, menentukan elevasi titik target. Rumusnya H sama dengan tangan 90 kurang sudut vertikal dikali jarak datar tambah tinggi alat dikurang tinggi target. Kemudian, rumus menentukan koordinat titik berikutnya. X sama dengan sin hasimut kali jarak datar tambah X BM1 tempat berdirinya alat. Kemudian rumus menentukan koordinat titik G yaitu sama dengan cos hasimut kali jarak datar tambah Y koordinat tempat berdirinya alat.